Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah tentunya kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberikan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pemirsa yang cinta, di acara hari ini kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, hari ini tentunya masih suasana Tahun Baru Islam, tepatnya Tahun Baru Hijriah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Muharram tahun 1446 Hijriah. Kami ucapkan selamat tahun baru. Semoga insya Allah tahun ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Anda para pecinta acara Mimbar Agama Islam, seperti biasa pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas berbagai topik ataupun tema yang cukup menarik. Nah, pada kesempatan hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 atau tanggal 5 Muharram tahun 1446 Hijriah, kita akan membahas satu topik yang tak kalah menariknya. Kita maklumi bahwa Allah sudah menciptakan 12 bulan. Ada 4 bulan haram, di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, tentunya pada sekarang ini kita sudah berada di bulan Muharram, awal dari tahun Hijriah. Tentunya kita sudah mempunyai rencana planning memanfaatkan momen bulan yang sangat istimewa ini di samping bulan suci Ramadan. Nah, adapun tema yang akan kita angkat hari ini yaitu refleksi Muharram dan upaya perbaikan kualitas diri. Nah, sudah hadir di studio bersama kita yang tak asing lagi buat kita, seorang ulama, seorang penceramah, dai yang cukup senior dan luar biasa, khususnya yang berada di Kota Medan. Beliau adalah Al-Ustaz Zulfan Hasibuan MA. Kita akan sapa langsung beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa, saya lihat pakai teluk belanga khasnya Delhi. Ini kalau orang bilang 5 buah kelapa, petik sebiji di tepi laut. Baru pertama kita berjumpa, hati saya sudah terpaut. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini sebagai awal langkah baik. Mudah-mudahan dakwah kita terus ya mendapat tempat di masyarakat dan umat Islam di Kota Medan. Nah, pemirsa, kami juga tidak hanya berdua hari ini di studio. Kami akan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada di saat hari ini mungkin sedang istirahat, baru selesai makan siang, untuk nanti dapat bergabung, berinteraksi bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini di nomor telepon 0811 6100 386 0811 6100 386. Tema topik kita hari ini yaitu refleksi Muharram dan upaya perbaikan kualitas diri. Nah, sebelum kita mulai masuk acara yang sangat kita cintai ini, kita akan mengambil hikmah, mengambil barokah dari pertemuan ini. Berhari raya Kerantau Perapat dari Medan di malam hari, supaya acara mendapat berkat dan rahmat. Kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori'ah Sri Rahmadani, pemenang pertama atau juara pertama, pemenang 1 di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yang baru di Tapanuli Selatan dalam cabang tilawah Dewasa Putri mewakili Kota Medan. Akan membacakan surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah pemirsa, kita sudah buka acara Mimbar Agama Islam hari ini dengan sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Qori'ah Sri Rahmadani, membacakan surah An-Nisa ayat 100. Kita doakan, kita beri support ya, mudah-mudahan insya Allah Qori'ah kita ini yang akan mewakili Provinsi Sumatera Utara untuk di ajang ataupun event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan prestasinya akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, kembali kami mengajak bagi Anda yang mungkin sedang istirahat ataupun sedang berada di depan televisi Anda untuk bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dengan tema ataupun topik refleksi Muharram dan upaya perbaikan kualitas diri bersama guru kita Al-Ustadz Zulpan Hasibuan MA. Pemirsa dapat menelepon nanti langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, kita akan langsung masuk ke tema ataupun topik kita hari ini. Ustadz, kalau kita lihat judul topik ini cukup menarik nih, refleksi Muharram dan upaya perbaikan kualitas diri. Tentunya yang pertama kita akan ambil
Muharram nih. Ini bulan yang istimewa selain Ramadan. Kemudian bulan yang awal di tahun Hijriyah. Nah, tentunya ada rahasia-rahasia, kemudian ada hal-hal yang harus kita laksanakan, hal-hal yang tidak boleh dibuat. Tentunya ini bersifat pengetahuan tentang kita. Mungkin di awal ini Ustadz bisa memberikan pandangan tentang refleksi pengetahuan kita tentang bulan Muharram. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa mengaji kembali yang diselenggarakan oleh Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah beliau menjadi simpulan untuk menentukan tahun Qamariyah yang itu kita pakai seluruh umat Islam di dunia. Ustaz Syarial yang dikasihi oleh Allah, pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bincang tentang Muharram, saya ingin memperkenalkan dulu di studio bersama kami ada kitab Lataiful Ma'arif. Kitab ini tulisan Syekh Ibnu Rajab Hambali. Kitab ini ma'ruf. Isinya menerangkan seluk-beluk 12 bulan Qamariyah. Dari mulai Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Di sini lengkap. Jadi kepada kita para dai, para ustaz, wajar menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Yang ini juga saya pakai sebahagian rujukan untuk menjelaskan pengajian kita pada hari ini. Baik, jamaah yang di studio maupun yang berada di tempat masing-masing yang menyaksikan acara kami ini, pertama harus kita tahu dulu Muharram. Muharram itu artinya Zulhurmah atau haram. Jadi Muharram itu artinya Zulhurmah. Zulhurmah artinya suci. Haram artinya terlarang. Apa yang dimaksud dengan hurmah? Supaya kita tak sembarangan menyebut Muharram. Hurmah ma la yahillu intihakuhu min zimmatin au haqqin au suhbatin au ghairi dhalik. Sesuatu disebut suci adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jadi apa ini maksud dengan bulan Muharram, bulan suci, bulan terlarang? Karena arti suci adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Baik karena kewajiban, baik karena hak maupun persahabatan. Rujukannya di Al-Quran ada dalam surah Al-Hajj. Surah 22 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillah. Hurumat di situ artinya, kalau kita lihat terjemahan yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Agama, siapa saja yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Maknanya hurumat atau hurmah yang itu menjadi nama bulan Muharram, ada sesuatu di Muharram yang tidak boleh dilanggar. Ada sesuatu di Muharram yang tidak boleh dilanggar, sebab itulah nama itu menjadi nama bulan ini, bulan Muharram. Nah, khusus karena tadi Ustaz Syahrial di awal juga sudah sebut ada 4 bulan di dalam Islam yang menjadi bulan-bulan terhormat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang bersendiri adalah bulan Rajab. Nah, terhadap 4 bulan ini memang ada disebut di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Nanti kita mengerucut dari 4 bulan ke bulan Muharram. 1 Al-Baqarah
ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dihadapi dengan bulan haram. Tentu tafsirnya nanti serah pada ulama tafsir. Jadi bulan haram dengan bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Jadi Al-Quran itu cukup. Mari kita lihat surah 9 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Jadi sejak awal lagi Allah menciptakan bulan sudah memang 12. Jadi itu bukan hasil kreasi manusia. Dari 12 bulan itu Allah sebut di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, yang mana 4 bulan haram? Qad ajma'al ulama ala anna al-murada biha Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ijma' ulama. Sepakat ulama. Ini di dalam terminologi Islam, kalau sudah ijma' ulama, Ustaz Syahrial, kita tak bisa lagi mengagak-agak. Begini kata ulama, selesai. Jadi ulama sudah mensepakati 4 bulan haram itu adalah Rajab sendiri, kemudian yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dalilnya ada banyak, cukup banyak. Di antaranya di sini adalah dalil yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan dari Abu Bakar Nafi' bin Al-Harith bahwa Rasulullah menyebutkan khusus, inna zamana istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum. Jadi hadis yang menjadi dasar ijma' ulama bahwa bulan haram ada 4 sangat banyak dan kuat. Apa dia? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, sebab kita sekarang sudah di tanggal 5 Muharram, fokus kita ke bulan Muharram. Timbul pertanyaan, mengapa untuk bulan pertama itu diberi nama khusus Muharram, yang artinya suci? Itu dijawab, ada 3 sebab. Satu, li hurmatil qitali fihi mahma kana. Haram berperang di bulan itu. Ini haram, tak boleh berperang di bulan itu. Yang kedua, min ajli manasikil haji wal umrah hatta yakuna nasu fi ma'manin. Bulan itu adalah bahagian daripada bulan pelaksanaan ibadah haji. Jadi di Dzulqa'dah orang datang, di Dzulhijjah lebih kurang 5-6 hari orang tunai ibadah haji, di bulan Muharram orang kembali ke daerah masing-masing. Ini alasan kedua, maka bulan itu dihormati. Yang ketiga, ini langsung dari Al-Quran, surah 9 tadi, surah At-Taubah ayat 36. Kita ambil potongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian merugikan siapapun di bulan itu. Ulama kata, fi hadhil ashhuril muharramati li'annaha akadu ablaghu fil ismi min ghairiha. Berbuat dosa di bulan haram itu, khusus kita di bulan Muharram, dosanya lebih berat berbanding dosa di bulan yang lain. Bukan pula maknanya kalau begitu saya buat dosa saja di bulan lain. Bukan gitu, Ustaz. Bukan gitu. Ini kacau yang begini pemahamannya. Ini teguran dari agama. Kau buat dosa di selain 4 bulan itu, misal kata angkanya 10, maka di bulan ini, itu angkanya bisa lebih. Itu maka disebut bulan ini bulan Muharram. Satu, diharamkan berperang. Kemudian karena orang tunaikan ibadah haji tidak boleh diganggu. Ketiga, karena bulan ini digandakan Allah dosa orang-orang yang melakukan kesalahan. Itu dia. Tapi sebenarnya Ustaz, tentang tadi yang ketiga tadi itu, digandakan dosa orang yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa ya. Kalau di Ramadan kan kalau orang berbuat pahala, pahala itu dilipat gandakan. Digandakan. Di Muharram sama sih.
Di Muharram kita tak dapat dalil. Sebab ini agama, dia tak boleh pakai fikir-fikir. Dia mesti ada dalil. Ada tidak digandakan. Ya. Tak dapat dalil. Yang ada nanti akan kita sebutkan anjuran-anjuran beribadah di bulan ini. Jadi bukan ganda. Ya. Kita tak sebut ganda. Rasulullah tak ada sebut ganda, tapi ada anjuran-anjuran. Setelah kita tahu Muharram, kemudian apa amalan? Ya. Di bulan Muharram. Kalau kitab ini sebetulnya beredar di seluruh dunia Islam, tetapi kalau kita di pondok-pondok itu ada nama kitab Kanzun Najah was Surur. Itu Kanzun Najah was Surur, di dalamnya berisi amalan-amalan. Itu di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitab itu, fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil sum salli sal zur aliman ud waqtahil ra'sul yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi' 'ala al-'iyali qalamun zafar wa suratul ikhlasi qul alfa tasil. Ini syair. Ulama membimbing kita amalan pun pakai syair. Di dalam ini ada 12 amalan untuk kita kerjakan di bulan Muharram. Ya. Keutamaan ya, Ustaz, ya. Keutamaan bulan sudah. Ya. Tapi amal ibadah apa yang kita buat di dalam bulan Muharram. Meskipun akan kita sebut amal-amal ini ada di bulan lain, tetapi secara khusus itu ditekankan di dalam bulan Muharram. Satu, melakukan solat. Takkan kita tak solat di bulan lain. Tetapi di bulan Muharram itu lebih sikit. Bukan digandakan. Jadi istilahnya dipadatkan Allah pahala dia. Solat apa dimaksud? Solat sunat. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ini dibuka oleh Ustaz Syekh Ibn Rajab, disebutkan fadlu salati laili ala salatin nahar ka fadli sadaqati sir ala sadaqatil alaniyah. Kemudian di sini disebutkan tentang berpuasa pula. Berpuasa pula, ya. Berpuasa di bulan Muharram, ya. Muharram. Berpuasa di bulan Muharram. Sini saya sebut. Afdhalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Awal hadis itu afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Jadi di bulan Muharram solat. Solat sunat. Nilainya lebih daripada bulan lain. Ya. Bulan lain. Yang kedua puasa. Hanya nanti khilaf ulama. Adakah puasa yang dimaksud ini sebulan penuh? Ya. Atau hanya beberapa hari di bulan Muharram? Yang bisa kenal 1 sampai 10 ada gitu. Sebahagian orang mengenalnya begitu. Padahal hadis cukup juga menjelaskan bahwa sepenuh bulan. Ya. Tetapi khilafiyah ulama ini kita tak usah ikut. Ini khilafiyah kaliber-kaliber. Macam kita ni yang pemain cadangan pun belum tentu. Apa yang mereka bimbing, ikut. Kita buat. Saya di bulan Muharram ni tak sanggup kalau sebulan. Sanggup saya sehari, sila. Cuma kalau sehari, hari apa dia? Bisa awal bulan, bisa tengah bulan, bisa akhir bulan, bisa Tasu'ah, 9 Muharram, bisa Asyura, 10 Muharram. Asalkan jangan setengah hari. Karena tak ada petunjuk di setengah hari. Puasa. Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim ini kan tidak mesti di bulan Muharram. Tak mesti. Tetapi di bulan Muharram lebih lagi dia. Tapi tadi saya sedikit Ustadz tertarik dengan puasa tadi Ustadz ya. Ada Tasuha, ada Asyura, malah ada yang 1 sampai 10 Muharram. Ini terkadang ada yang berkembang di masyarakat juga, ada yang juga meringan-ringankan. Ya itu kan puasa sunat, ya tidak diharuskan. Itu gimana Ustadz? Baik. Kalau ada yang mengatakan puasa wajib Ramadan pun awak dah terkapar-kapar, katanya. Macam mana mau puasa sunat lagi? Okey, mungkin dia tak sanggup. Tapi kalau ada sempat mengatakan, itu sunat saja, tak wajib, betul. Tetapi kalau kita
berpikir dengan cerdas, pertanyaan saya, siapa di antara kita yang pahalanya sudah berlebih? Aku kalau ada yang berlebih, Ustaz Syahrial, aku minta tuh. Siapa yang sudah berlebih pahalanya? Tak mau pahala lagi. Atau tak mau pahala? Bolehlah transfer ke awak. Kan? Nah, jadi walaupun dia puasa sunat, kita puasakan, kita dapat pahala. Ya. Supaya mudah kita faham, upah. Ya. Dapat upah dari Allah Ta'ala. Kalau sanggup. Sebab nanti begini, kita main bayang-bayang, main fikir-fikir. Sebab saya, Ustaz Syahrial, kita semua belum sampai ke surga. Ya. Kan? Andailah kita hanya kerjakan yang wajib-wajib, dapatlah kita villa di surga. Tapi kalau kerja yang sunat-sunat, nanti villa tadi banyak hiasannya. Ada kolam, Ya. ada ikan hiu pula situ kan. Ikan hiu bukan tanggung di kolam tadi. Itu dari mana tuh? Ya. Dari sunat-sunat tadi. Sunat-sunat tadi. Ada ekstranya ya. Iya. Itulah dia. Jadi kalau baju ini saja, itulah dia Iya. yang wajib. Tapi kalau ada hias-hiasan dia, itulah yang sunat. Nanti di surga orang punya hiasan di rumahnya, kita tidak. Saya mau puasa sunat lagi ya Allah, tak jadi. Tak jadi. Nah, luar biasa pemirsa, bagi Anda kembali kami informasikan yang ingin bergabung di acara Mimbar Agama Islam hari ini, luar biasa kajian kita yaitu refleksi Muharram dan upaya perbaikan kualitas diri. Nah, kita jarang-jarang ya kita ikut langsung membuka kitab hari ini, langsung kita berhadapan dengan guru kita. Nah, kita manfaatkan momen yang sangat berharga ini, tentunya kita akan ikuti terus, namun kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, pemirsa, kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dengan topik ataupun tema refleksi Muharram dan upaya perbaikan kualitas diri bersama guru kita Al-Ustadz Zulfan Hasibuan MA. Nah, ini kita tadi sudah mendengarkan tentang pengetahuan tentang Muharram, kemudian amalan-amalan yang sudah kita bahas 3. Tentunya kita masih kepingin lagi terus amalan-amalan berikutnya seperti apanya. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan. Sudah 3. Yang keempat, bersedekah. Ya. Jangan keliru. Ya. Bersedekah hanya di bulan Muharram. Wah, ini pelit nih. Kan jadi di 11 bulan ini sedekah. Muharram Iya. ada lebih. Iya. Ada istimewanya. Ada istimewanya. Hadis cukup. Iya. Mandi. Iya. Mandi sunat. Iya. Nanti akan saya sebutkan. Memakai celak mata. Iya. Cuma bagi kita di Indonesia, kalau laki-laki pakai celak mata itu tak bersesuaian dengan uruf, kan? Tapi begitu pun ada penyebutan. Ya. Kemudian berziarah kepada ulama. Ya. Ziarah ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya visit, berkunjung. Ya. Bahasa Inggrisnya visit, bahasa Indonesia berkunjung. Ya. Cuma dalam pikiran orang kita Indonesia, kalau ziarah itu ke kuburan, padahal tidak. Ya. Arti ziarah berkunjung. Asalkan saya berkunjung, Ustaz Syahrial saya besok mau ziarah. Ya. Ustaz Syahrial terkejut, ya aku belum mati lagi. Bukan, nggak ada ke sana. Ziarah itu artinya berkunjung. Ya. Zurutuka hadal yom ya Ustaz Syahrial. Ya. Saya ziarah. Jadi di bulan Muharram ini dianjurkan banyak ziarah kepada ulama. Ya. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Datangi, berziarah kepada mereka. Tapi Ustaz, sebelum lanjut tadi Ustaz, ada yang menarik juga buat saya Iya, ini ya. iya. Istimewanya lagi, Iya. yang cukup familiar kalau di bulan Muharram ini banyak memang semangat tuh berlebih untuk bersedekah. Iya. Ya. Ada bersedekah untuk anak yatim, Iya. ya fakir miskin di tanggal tertentu ya di Iya. bulan Muharram, misalnya Iya. tanggal 10 Muharram. Iya. Kemudian yang familiar juga, bersedekah itu apakah memang misalnya melebihkan belanjaan ya, yang kita dengar-dengar tuh dari seorang suami kepada seorang istri. Mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz. Sampai nanti Ya. ini. Oh, insya Allah. Sampai ini. Tadi kita baru 7. Iya, iya. 8, menjenguk orang sakit. Ya. Itu kunjungi. Kemudian nomor 9, menambah nafkah keluarga. Kalau hari di luar Muharram, Iya. biasa makan di rumah saja, Muharram bawa dia jalan-jalan. Istri bawa. Istri bawa, anak bawa. Ustadz Iya. Syahrial, istri masih 1 kan? Ya dah.
Kalau masih satu, bawa. Jalan-jalan, makan-makan. Niatkan pahala. Itu dianjurkan. Dianjurkan. Jadi jangan berkurung di rumah saja istri kita. Bawa, boleh. Kalau istri kita yang lebih apa namanya salary gajinya, dia bawa kita. Kalau lebih dia dari kita, kita bawa, dia yang bayar. Oh, dia. Begitu pula. Kita bawa dia. Tidaklah, seluruh. Tapi kita bawa aja ya. Kita tetap bawa. Usahakan dari nafkah kita, dari kita lebihkan. Kita lebihkan. Ya, walaupun untuk sedikit, dia. Ya, artinya menyenangkan. Menyenangkan. Ya, itu pahalanya besar. Besar kali. Nah, ini kan yang ringan-ringan nampaknya Ustaz ya. Yang ringan-ringan semua dari poin pertama tadi sampai yang kita yang sekarang ini, itu yang ringan-ringan saja, tidak memberatkan. Ini juga menjadi pelajaran penting buat kita Ustaz ya. Ya. Terus 10 memotong kuku. Bukan pula berarti biarkan 11 bulan kuku itu panjang. Tidak. Tapi kalau di Muharram dia ada lebih. Ada lebih. Allah kasih bonus lebih. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Ya, itu tadi ya yang mengusap kepala anak yatim. Ini jangan disalahfahami. Sejatinya bukan persoalan usapnya, tapi tumbuhkan rasa empati kita kepada anak yatim. Kasih dan sayang. Kasih sayang kepada anak yatim. Hanya memang kalau dia laki perempuan, walaupun yatim ini kan belum balik, mau dijaga-jaga jugalah. Tetapi pada prinsipnya kita kasih. Kemudian yang ke-12 membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dalam waktu? Dalam bulan Muharram. Oh, artinya Ustaz dalam satu waktu atau tidak? Sepanjang. Oh, total. Total di bulan Muharram. Ada 1000 kita bisa. Ada 1000 kali. Oh, artinya kalau dibagi 30 bisa cuma 30 satu. 30 kali. Ya, 30. 30 kali sehari. Kalau bagi 5 waktu? Tak sampai 6 lah, 6 kali. 6 kali tak akan kita berkeringat baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lagi yang harus saya tegaskan kepada kita semua, amalan-amalan ini nanti hadisnya tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang memang hadisnya sahih, seperti berpuasa. Adapun persoalan memakai celak, memotong kuku, mandi, mengusap kepala anak yatim, Syekh Ibnu Rajab Hambali menyebut dalam kitab ini langsung tak ada hadisnya. Langsung tak ada hadisnya. Jadi kalau ada sebut hari raya anak yatim katanya di Muharram, langsung tak ada hadisnya. Itu perspektif Syekh Ibnu Rajab Hambali. Ulama lain nanti mereka tinjau ada hadisnya tapi dhaif dan seterusnya. Jadi atas khilafiyah ini kita macam saya sampaikan di awal tadi, biarlah itu kerja para ulama. Tapi kalau kita perbuat pun tidak unsur dosa tidak ada. Dosa tidak ada. Kenapa? Karena saya berlindung di balik ulama yang mengatakan ada. Mengapa kau berlindung di sana? Sebab saya bodoh. Saya tak ada ilmu. Mereka ulama, mereka kata ada, saya ikut. Oh, kalau menurut saya tak ada dalilnya itu, silakan. Jangan amal saya tu kau salahkan. Tapi saya pun hormati kau yang mengatakan hadisnya palsu, misal kata, atau malah tak ada hadis, saya hormati kau. Indah sekali kalau perbedaan-perbedaan ini kita hargai. Lah kemudian peristiwa-peristiwa. Apa peristiwa dalam Muharram? Satu, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Hati-hati kalimat saya, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Jangan difahamkan Nabi Adam berdosa. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Para nabi, para rasul maksum dari dosa. Lantas apa maksud Nabi Adam bertobat? Para nabi salah, tidak berdosa, tapi mereka menganggap itu perbuatan dosa. Contoh saya. Ada orang yang di pandangan masyarakat orang biasa saja. Minum dia berdiri. Kemudian saya minum berdiri. Siapa yang salah? Saya atau masyarakat tadi? Pasti orang bilang saya. Pasti saya. Padahal kami sama-sama minum berdiri. Yang diminum sama, benda halal. Mengapa? Memanglah begitu. Memanglah dia ada tinjauan. Semakin baik kita di sisi Allah Ta'ala atau di pandangan masyarakat, perilaku kita pun ada yang berbeda. Bukan mau melebih-lebihkan. Jadi Nabi Adam tak ada dosa dia. Dia salah, merasa salah. Yakin dia salah, merasa dia salah, dia datang kepada Allah. Salah yang bukan dosa, mereka datang kepada Allah, disebut juga taubat. Nah, ini yang perlu kita simaki ya, pemirsa di mana berada, kata-kata
di bulan Muharram ini, mungkin tanggalnya sekitar tanggal 10 atau ada tanggal Ustaz ya? Peristiwa yang Nabi Adam tadi Iya, ini bertaubat. tanggal 10. Iya. Artinya memang bukan yang ada di benak kita, kan mungkin ada dosa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, seperti dijelaskan guru kita tadi, memang maksum dari dosa adalah para nabi-nabi. Ya, ini tentunya menjadi pelajaran penting juga buat kita nih Ustaz ya. Hati-hati. Nah, kalau kita katakan nabi berdosa, ini ada ulama ahlu sunnah yang mereka musyaddad, keras, murtad. Nah, jadi kalau disebut Nabi Adam bertaubat bukan dari dosa, tapi dari sesuatu yang menurut beliau dosa, padahal bukan dosa. Nah, tanggal 10 berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Kosakata judi ada dalam Al-Quran. Tanggal 10 selamat Nabi Ibrahim dari siksaan api. Nah, tanggal 10 Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Tanggal 10 juga Nabi Yunus selamat dari perut ikan hiu. Tanggal 10 Nabi Ayub disembuhkan Allah dari penyakit. Ini pun menyedihkan di masyarakat. Dipahamkan Nabi Allah Ayub yang mulia itu menderita sakit sampai berulat-ulat. Waktu mau sujud, ulat diambil dari kening dia, diletak dulu di lantai. Nanti kalau sudah selesai sujud, ambil ulat lagi, masuk letak. Ini macam cerita film karton awak tengok begini ni. Enggak ada. Nabi Ayub tak ada sakit begitu. Bahwa beliau sakit, ya. Tapi tak sampai sedemikian. Nanti orang akan bilang, oh kitab-kitab cerita ada. Oh ya, kata kita, kitab-kitab cerita itu ada. Itulah yang di dalam pelajaran agama kita disebut kisah-kisah Israiliyat. Yang tak jelas ujung pangkal. Nabi Musa dan umatnya selamat dari pengejaran Firaun. Itu pada tanggal 10 Muharram. Ini dalil-dalil terkait dengan peristiwa ada lengkap di sini. Kemudian puasa, Tasu'a dan seterusnya. Kita hematkan waktu. Pertanyaan, ada di masyarakat ada enggak doa awal tahun, akhir tahun? Ini saya sertakan dalil nih. Ini saya sertakan dalil dari Abdullah bin Hisham, dia mengatakan adalah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW ya ta'allamuna hadha ad-du'a idza dakhalat as-sanah aw syahr. Berikut doa yang dilakukan para sahabat ketika memasuki tahun baru. Tahun baru. Ada ini doanya. Allahumma khulhu alaina bil amni dan seterusnya. Kata Imam Haytami, sanad hadisnya hasan. Imam Tabrani sebutkan dalam kitab Awsat. Begitu juga doa akhir tahun. Ada disebut di sini. Dari Bashir Maula Muawiyah qala sami'tu asyaratan min ashabi Rasulullah. Aku mendengar dari 10 sahabat Rasulullah doanya begini. Ada di sini disebutkan. Kuat dasarnya. Dasarnya ada. Nah, ini pemirsa juga ya, pelajaran juga buat kita. Mungkin kalau di masyarakat kita lebih mengenalnya ada termaktub atau terangkum di Majmu' Syarif. Majmu' Syarif ya, kita bisa lihat. Nah, waktu yang pas ini Ustaz, tentang tadi kita dianjurkan berdoa di akhir tahun, kemudian berdoa di awal tahun. Nah, timingnya itu Ustaz, apakah ba'da asar ataukah ba'da maghrib, yang mana kita? Ba'da asar di akhir tahun, ba'da maghrib di awal tahun, atau pagi di tanggal 1 Muharram itu? Sebab penanggalan yang dipakai oleh syariat adalah bulan. Pergantian bulan itu adalah terbenamnya matahari. Maka doa akhir tahun itu pada tanggal 30 Zulhijjah menjelang matahari terbenam. Nah, jadi asar ke maghrib. Adapun doa awal tahun tepatnya begitu matahari terbenam. Masuklah salat maghrib. Ini tidak berarti terlarang di hari-hari yang lain. Misal 2 atau 3 hari menjelang akhir tahun. Misal, aduh saya lupa nih doanya kemarin. Ini udah tanggal 5 Muharram. Doa, tak ada masalah. Sebab doa tak ada masalah sama sekali, apalagi isinya. Yang jadi soal mengucapkan selamat tahun baru Muharram. Ada tidak? Tidak ada sama sekali dalil.
Jadi Syekh Abu Hasan Al-Maqdisi menyebutkan pengucapan tahniah sanah jadidah, pengucapan selamat tahun baru itu bid'ah tidak? Itu bid'ah tidak? Sunnah juga tidak? Dianjurkan tidak? Dianjurkan tidak, dilarang tidak. Jadi mubah. Mubah ya. Mubah saja. Boleh. Tidak ada mengandung unsur dosa ya. Tak ada. Gitu. Jadi Ustaz Syahrial selamat ya, kita masuk tahun baru. Selamat. Boleh. Tak ada masalah. Oh, jadi nggak ada masalah ya. Tadi kita udah buka aja tadi ya, selamat tahun baru. Kan banyak juga kawan-kawan misalnya di media sosial ya ada foto itu ucapan. Artinya tidak mengandung unsur dosa, tidak. Juga dianjurkan, tidak. Dianjurkan tidak, apa itu semua tidak. Ya. Dilarang pun tidak. Ya. Karena itulah beliau katakan ini mubah. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Tinggal lagi, ini ada sikit lagi. Jangan dikira bahwa tahun hijrah itu ditetapkan oleh Rasul. Ya. Tahun hijrah itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 setelah hijrah. Jadi 7 tahun setelah Rasulullah meninggal. Jadi setelah Rasulullah meninggal 7 tahun, Abu Musa Al-Asy'ari mendapat surat pengangkatan sebagai gubernur beliau di Basrah. Di situ tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya nggak ada. Baik, kita break sebentar Ustaz. Jadi kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, pemirsa, kembali kami informasikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dapat telepon langsung di 0811 6100 386. Tema topik kita yaitu refleksi Muharram dan upaya perbaikan kualitas diri bersama guru kita Al-Ustaz Zulpan Hasibuan MA. Ustaz, tadi sudah amalan-amalan yang mungkin juga nanti bisa kita laksanakan. Ini jadi pelajaran penting juga. Nah, kalau kita bicara Muharram, Ustaz, ini Muharram ini identik juga dengan hijrah. Ya, Muharram tuh awal dari tahun Hijriah. Hijrah. Hukum hijrah ini seperti apa? Baik. Jadi begini Ustaz, kita harus ingat bahwa semakin bertambah angka tahun, kesempatan hidup kita semakin berkurang. Ya. Itu sudah begitu. Diterima atau ditolak, kenyataan begitu. Nah, oleh karena ini momennya hijrah, maka wajar kita hijrah. Wajar kita hijrah. Panjang cerita hijrah, kita fokus. Menurut agama, yang dimaksud dengan hijrah adalah tarku ma nahallahu anhu. Hijrah adalah tarku ma nahallahu anhu. Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita semakin bertambah angka tahun. Baik, Ustaz, kita cut dulu, ada telepon ini langsung. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bisa dikecilkan sedikit volume televisinya, Bapak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan siapa dan di mana, Pak? Saya Pak Ustadz Bustami. Iya. Pak Ustadz Bustami dari Ustadz Bustamin ya. Silakan Ustadz Bustami ya, pertanyaannya. Saya Pak Ustadz Bustami dari Petia, mau nanya nih Pak Ustadz. Ya. Ya. Tadi sudah kita uraikan kejadian Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yusuf dan lain-lain. Apa kira-kira yang terjadi terhadap Nabi Muhammad? Ya, bisa diulang lagi Ustadz Bustami, mohon maaf kami kurang bisa diterima tadi, kurang jelas. Tadi sudah saya ikuti ceramah Pak Ustadz Hasibuan. Sudah jelaskan kejadian selamatnya kapal Nabi Nuh, sembuhnya penyakit Nabi Ayub, diterimanya tobat Nabi Adam dan seterusnya. Cukup. Yang ingin saya tanya, apa amalan Rasulullah? Baik. Di 10 Muharram.
Baik, mungkin bisa juga kita terima. Tadi tentang keistimewaan ataupun peristiwa-peristiwa penting bertentangan dengan 10 Muharram ya. Iya. Ini ada tadi ada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ayub. Ini berkaitan dengan Rasulullah, ada nggak peristiwanya di 10 Muharram nih, Ustaz? Nah, seperti yang dari Ustaz Bustami tadi. Terima kasih Ustaz Bustami. Ya. Mudah-mudahan kita akan bisa dengarkan langsung ya. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan ke Ustaz Bustami. Sepanjang literatur yang saya baca, tidak ada peristiwa khas untuk Rasulullah di 10 Muharram. Ya. Nah, untuk Rasulullah, sepanjang literatur yang saya baca. Kita terbuka untuk menerima masukan kalau ada apa yang terjadi pada diri Rasul pada 10 Muharram secara khusus. Ya. Jadi saya tak berani mengagak-agak jawaban. Yang jelas kita tak dapat, literatur belum dapat. Apa peristiwa pada diri Rasul khas pada 10 Muharram. Oleh karena hijrah Rasul sendiri pun itu tidak terjadi di bulan Muharram. Ini supaya jangan keliru. Jadi Rasulullah hijrah itu justru pada bulan Safar, bukan di bulan Muharram. Yang berkembang selama ini kan ada di masyarakat itu penanggalan dari satu Muharram itu hijrahnya Rasul. Keliru. Ya. Jadi waktu permusyawaratan setelah Abu Musa al-Asy'ari menerima surat, betul juga ini, mana tahunnya? Lantas Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat, di antaranya Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Dari mana kita jadikan penamaan tahun baru untuk kita atau tahun kita? Dari kebangkitan Rasulullah, dari kelahiran, dari kewafatan, dari hijrah. Khalifah Utsman, Khalifah Ali menyetujui dari mulai hijrah. Jadi penamaan tahun itu adalah tahun hijrah. Tinggal lagi kalau kita mulai tahun takwim itu dari bulan 1, yang mana bulan satunya? Maka Khalifah Utsman mengusulkan bulan Muharram. Cuma yang di masyarakat difahamkan Rasulullah hijrah tanggal 1 Muharram. Tidak, 27 Safar. Ke-12 bulan ini sudah ada sebelumnya. Cuma penentuan bulan 1, bulan 2, bulan belum ada. Jadi itu adalah hasil kreasi dan inovasi para sahabat. Itu dia. Nah, lantas untuk kita terkait dengan Muharram, hijrah tadi, maka wajib hukumnya kita berpindah dari yang salah ke yang benar. Nah, itulah kalau mau kita konklusikan refleksi perbaikan diri kita, hijrah kita adalah hijrah dari yang salah ke yang benar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zulfan Hasibuan MA, luar biasa kajian kita hari ini. Ya, kita langsung dengan kitab ya. Mudah-mudahan insyaallah menjadi ibrah atau pelajaran penting buat kita bagaimana memanfaatkan keistimewaan di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan masih ada waktu, lebih kurang 25 hari ke depan, kita memanfaatkan bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa. Di samping bulan Ramadan, dan ada juga 3 bulan yang haram yang ada di tetapkan di Al-Quran juga, Ustaz ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memanfaatkan bulan yang istimewa ini. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa yang kami muliakan. Mudah-mudahan Mimbar Agama Islam hari ini bermanfaat buat kita, dan insya Allah kita akan dapat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Islam berikutnya, tentunya dengan topik ataupun tema yang cukup menarik. Terima kasih kepada Al-Ustaz, guru kita, Ustaz Zulfan Hasibuan MA. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat bersua bertemu kembali di kajian-kajian seperti ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Berjumpa kita di acara Mimbar Agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.